Kita lanjut bahas spoiler Wudongqian Kun Season 6 episode 14. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut soal kemarahan pemuda misterius. Hal ini membuat semua orang ketakutan kecuali Lindong. Menurut Tang Xuan, kemarahan pemuda itu adalah diakibatkan Lindong yang telah mengambil pohon fuling tepat di depan mata pemuda misterius itu. Dan sekarang si pemuda menjadi sangat marah. Saat ini, situasi benar-benar sudah memanas. Jika Lindong tidak segera menyerahkan pohon fuling, maka pemuda misterius itu tidak akan pernah melepaskan Lindong. Pemuda misterius yang merasa diremehkan oleh Lindong pun saat ini sudah mengeluarkan aura yang mengerikan dari dalam tubuhnya. Matanya sudah memerah dan dia pada saat ini berteriak, "Bocah, kau telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hidupmu." Dan tiba-tiba saja Mak Slebeo, pemuda itu pun meluncur ke arah Lindong dengan kekuatan Yuan yang telah diaktifkan. Namun hal itu tidak membuat Lindong kabur, apalagi berpindah dari tempatnya berdiri. Karena pada saat ini Lindong akan mencoba kekuatan dari pemuda itu. Dalam sekejap, mata Lindong pun menajam. Dia pun mulai mengumpulkan kekuatan Yuan dalam tinjunya dan ingin merasakan adu tinju dengan seorang Nirwana. Dan akhirnya, Mak Duar, pemuda misterius itu pun meninju Lindong dengan tinjuan tangan emas Nirwana. Begitu juga dengan Lindong yang menahan tinjuan juga menggunakan tangan emas Nirwana. Benturan dari dua tangan emas Nirwana itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata dan suara yang sangat keras. Setelah beradu tinju dengan tangan emas dari seorang Nirwana yang asli, kini raut wajah Lindong sedikit terkejut. Dia pun kemudian berkata dalam hati, "Sangat kuat." Dan akhirnya, Mak Slebeo, tubuh Lindong pun terpental sangat jauh akibat tinjuan tangan emas dari pemuda misterius itu. Moti dan Tang Xuan yang melihat hal itu pun menjadi panik dan kini Moti berkata, "Gawat, dia menyerang Lindong tanpa ampun." Dan Tang Xuan pun menimpali. Serangannya mungkin bisa membunuh Lindong kali ini. Sebuah kepulan asap mulai menghilang dan kini terlihatlah Lindong kembali berdiri sambil membersihkan debu yang menempel di bajunya. Dia pun mengibas-ngibaskan debu itu supaya bajunya tidak kotor. Melihat rekan-rekannya panik, Lindong pun tersenyum dan dia berkata pada mereka, "Jangan khawatir semuanya, aku baik-baik saja." Lindong kemudian berjalan maju mendekati Moti dan juga Tang Xuan. Melihat Lindong tidak mati, bahkan tidak mendapatkan luka sedikit pun setelah beradu tinju dengan seorang Nirwana membuat Moti kesurupan. Dia pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Dan Moti kali ini berkata dalam hati, "Apa? Pukulan barusan seharusnya sudah cukup kuat untuk mengalahkan orang setengah Nirwana. Namun Lindong, dia bahkan tidak terluka sama sekali." Sambil masih membersihkan bajunya, Lindong pun melihat pada pemuda misterius itu sambil tersenyum. Hal ini membuat si pemuda sangat kaget, matanya pun terbelalak, dan dia berkata dalam hati, "Tubuh Nirwana." Sesaat kemudian, pemuda itu pun sadar jika tubuh Nirwana milik Lindong bukanlah tubuh Nirwana asli, melainkan hanyalah seni bela diri pemurnian tubuh. Dan itu benar-benar mirip dengan tubuh emas Nirwana. Pemuda itu pun berpikir, pantas saja Lindong berani sombong di depannya. Ternyata dia juga memiliki tubuh emas Nirwana. Walaupun itu hanya seni bela diri pemurnian tubuh, tapi seni bela diri itu benar-benar mampu menahan pukulan dari tubuh emas Nirwana yang asli. Pemuda itu pun merasa jika hanya mengandalkan seni bela dirinya itu saja, maka serangan selanjutnya Lindong tidak akan bisa bertahan. Sambil tersenyum licik, si pemuda itu pun berkata, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kau itu terlalu naif." Dan tiba-tiba saja, mak jreng, pemuda misterius itu pun memaksimalkan kekuatan seluruh tubuh emas nirwananya. Dan kali ini, seluruh tubuhnya berwarna menjadi emas. Dia pun memancarkan aura emas yang sangat kuat dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Moti dan Tang Xuan kali ini menutupi mata mereka karena cahaya dari tubuh emas nirwana itu sangat terang. Moti kemudian berkata, "Gawat, dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuh emas nirwana."
Pemuda misterius yang sudah menjadi manusia emas itu pun kali ini mulai berteriak di depan lampu merah. Ayo perlihatkan padaku, apakah kau bisa menahan beberapa serangan dari tubuh emas nirwanaku? Dan akhirnya, kotok, manusia emas itu pun menuju ke arah Lindong dengan cepat, karena dia kali ini akan menghajar Lindong habis-habisan. Namun Lindong tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia tidak kabur dan juga tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Lindong pun terlihat sangat santai. Namun di sisi lain, Moti sangat panik. Dia pun berteriak dengan keras, "Lindong, cepat lari!" Manusia emas kali ini sudah sangat dekat dengan Lindong dan siap memberikan pukulan emasnya. Dia pun kemudian berkata, "Kau pikir kau bisa kabur? Matilah!" Menghadapi bahaya di depan matanya masih membuat Lindong terdiam dan belum melakukan respon apapun. Dan tiba-tiba saja, mak plening, Lindong pun tersenyum ke arah manusia emas itu. Hal ini membuat si manusia emas menjadi bingung. Bukannya takut, tapi malah tersenyum. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Karena kemarahannya sudah memuncak, manusia emas itu pun tidak akan mengampuni Lindong. Dia pun dengan keras memberikan pukulan tangan emasnya pada Lindong yang ada di bawahnya. Seketika energi yang luar biasa dari seorang nirwana menghantam kepala Lindong, hingga pada saat ini mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Sesaat kemudian, boom! Ledakan keras pun terjadi. Area tempat mereka bertarung pun hancur lebur. Lindong maupun si pemuda itu tidak terlihat sama sekali, karena tubuh mereka berdua pada saat ini berada di dalam cahaya ledakan yang menyilaukan. Moti dan Tang Xuan benar-benar ketakutan melihat serangan super kuat dari manusia emas itu. Dan saat ini Moti pun mengatakan, "Selesai sudah. Tidak peduli sekuat apapun tubuh Lindong, dia tidak akan mampu menahannya." Sementara Tang Xuan berkomentar dalam hati, "Pertahanan terkuatnya sudah hancur." Tidak lama kemudian keluarlah tubuh seseorang dari dalam ledakan dan juga kepulan asap yang tebal. Tubuh itu pun terlempar dengan sangat keras. Moti dan Tang Xuan pun berteriak, "Hah, di sana, dia sudah kalah." Tubuh yang terlempar itu pun mencoba untuk menahan diri agar tidak tumbang. Namun tubuhnya terus terdorong oleh lemparan yang sangat keras. Dan kali ini, tubuh itu pun membentur tembok. Makduar! Sontak dia berteriak. Apa? Trio Moling pun panik. Setelah melihat ada tubuh yang terlempar dari dalam ledakan, dia segera berlari dan berteriak, "Lindong!" Karena pada saat ini, Trio Moling akan segera menolong tubuh yang terlempar itu, karena mereka berpikir bahwa itu adalah Lindong. Setelah asap menghilang, terlihatlah sebuah sepatu berwarna ungu. Moling yang melihat hal itu pun sontak berkata, "Hah? Bukan." Sementara Moti dan Tang Xuan juga berteriak dalam hati, "Ternyata dia." Karena ternyata yang terlempar itu bukanlah Lindong, melainkan pemuda misterius yang memberikan pukulan dahsyatnya pada Lindong. Pemuda itu pun berdiri agak gemetaran dengan tubuh yang sudah terluka akibat berbenturan dengan Lindong. Di sisi lain pada saat ini asap masih menyelimuti tubuh Lindong yang sedang berdiri. Namun dia tidak sendirian karena ada sosok bayangan berdiri di belakangnya. Semua yang melihatnya pun berkata dalam hati, "Lindong baik-baik saja." Dan sepertinya ada sosok di belakangnya. Dia terlihat seperti seorang penjaga. Tubuh Moti pada saat ini gemetaran melihat seorang penjaga di dekat Lindong yang ternyata itu adalah Rehan yang baru saja ganti oli. Moti pun berkomentar, "Nirwana yang sangat kuat." Sedangkan Trio Moling yang melihat hal itu pun juga mengatakan, "Bagaimana mungkin ada seorang nirwana? Dari mana dia berasal?" Sedangkan pemuda misterius yang melihat Rehan kali ini mengatakan, "Ternyata hanya boneka. Jadi ini adalah kartu draft milikmu." Semua orang yang mendengar ucapan dari pemuda itu pun berkata, "Hah? Boneka?" Tatapan mata dari Moti pun masih saja melongo dan dia berkata dalam hati, "Akhirnya aku mengerti.
Kenapa Lindong berani bertindak dan juga bersikap acuh tak acuh di hadapan Lingxi dan juga Liu Yuan? Ternyata dia memiliki pengawal dari boneka spiritual tingkat nirwana. Jadi itulah kenapa dia tidak takut pada Lingxi dan juga yang lainnya. Lindong yang melihat pemuda itu sudah babak belur, kali ini tersenyum dengan sikap yang meremehkan. Dan Lindong bertanya, "Jadi apa yang kau inginkan selanjutnya?" Pemuda itu pun tidak menjawab perkataan dari Lindong. Dia terus memandangi Lindong sambil berkata dalam hati, "Sepertinya situasi ini tidak baik untukku." Pemuda misterius yang tidak ingin menunjukkan jika dirinya sudah terpojok kali ini bertingkah sok kuat. Dia pun kemudian berteriak, "Jangan terlalu sombong kau. Cuma punya pengawal boneka saja kau berani menyinggung dinasti moyanku. Akan kupastikan hidupmu tidak akan bisa tenang. Kau tidak akan lolos dari pertarungan yang mengerikan." Lindong yang tidak tahu apa itu dinasti Moyan, dia hanya bertingkah cengoh dan blonga-blongo. Sementara Moti pada saat ini kembali panik setelah dirinya mendengar nama Moyan. Moti pun mendekati Lindong dan dia mengatakan sesuatu. "Lindong, kurasa kali ini akan sedikit merepotkan. Aku pernah mendengar nama dinasti Moyan sebelumnya. Dinasti ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka itu bahkan lebih kuat di antara dinasti tingkat tinggi yang lainnya. Dan mereka memiliki lebih dari satu anggota yang berada di tingkat nirwana." Moti pun masih melanjutkan penjelasannya. Selain itu, orang-orang dari Moyan ini akan langsung membalas dendam pada siapapun yang berani menyinggung mereka. Dan dikabarkan, tidak ada seorang pun yang selamat dari pembantaian orang Moyan. Menurut kabar yang aku dengar, mereka bahkan pernah memusnahkan dinasti tingkat tinggi yang berani menyinggung mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Moti, Lindong pun terdiam sejenak dan dia mulai berkata dalam hati, nampaknya dinasti Moyan ini memang dinasti yang sangat kuat. Di sisi lain, pemuda dari Moyan itu pun menatap Lindong dengan tatapan mata bengis yang penuh kemarahan. Sesaat kemudian dia pun menunjuk Lindong dan berkata, "Hei bocah, jika kau bersedia menyerahkan pohon Fuling dan boneka spiritualmu padaku, maka aku tidak akan mempermasalahkan sikap bodohmu tadi. Kalau tidak, akan kupastikan kau mengalami pertarungan yang mengerikan di masa depan. Kau tidak akan bisa melarikan diri." Tatapan mata dari Lindong itu pun menajam karena ancaman dari pemuda itu. Dan saat ini, pemuda misterius itu pun tertawa di dalam hati sambil berkata, "Hahaha, sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan menuruti perintah dari pemuda Moyan untuk menyerahkan pohon Fuling dan Rehan boneka darah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.